Kalian pernah nggak sih lihat postingan mewah di sosmed terus mikir, wah enak banget hidupnya, sempurna banget. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan apa sih yang sebenarnya ada di balik semua kemewahan itu. Yuk, kita mulai. Pasti sering banget dengar kalimat ini kan? Cari duit itu gampang, kayak mantra sakti gitu ya, yang seolah-olah bisa bikin kita kaya mendadak. Kedengarannya emang meyakinkan banget, gampang banget. Tapi, coba deh kita pikirin lagi. Pertanyaan yang paling penting tuh sebenarnya ini, siapa sih yang ngomong gitu dan apa yang lagi mereka coba jual ke kita? Karena biasanya nih, di balik omongan yang heboh-heboh gitu, ada maunya. Yuk kita selidiki bareng-bareng. Iya, ternyata narasi uang gampang ini bukan cuma omongan kosong. Ini tuh sebuah strategi bisnis yang udah dipikirin matang-matang. Sebuah taktik buat jualan mimpi. Nah, yang menarik dari sini, polanya kelihatan jelas banget kan? Orang-orang yang bilang cari duit itu gampang, hampir pasti mereka itu lagi jualan sesuatu ke kalian. Entah itu kelas online, membership, atau produk apalah. Sebaliknya nih, orang yang beneran ngebangun bisnis dari nol, yang beneran jatuh bangun di lapangan, mereka justru bakal bilang, wah cari duit itu susah. Dan strategi ini tuh paling sering dipakai di industri-industri tertentu, kayak yang kita lihat di sini. Jualan kelas online, rekrutmen jaringan kayak MLM, dan juga para influencer keuangan. Mereka semua ini kan perlu jualan mimpi dan gaya hidup biar dagangan mereka laku. Jadi flexing itu udah jadi alat marketing utama mereka. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Harga yang harus dibayar. Dan ini bukan cuma soal duit loh, ada banyak biaya lain yang sering banget gak kelihatan di permukaan. Jadi kita sebut aja ini biaya flexing. Ini adalah semua pengorbanan, baik itu duit, hubungan sosial, sampai kesehatan mental yang harus dikeluarin buat jaga image. Ini beban buat harus kelihatan sempurna terus-terusan, nggak boleh kelihatan susah sedikit pun. Dan biayanya ini beneran nyata, mulai dari penampilan, mobil, jam tangan, barang-barang branded, terus gaya hidup, apartemen mahal, nongkrong di tempat-tempat mewah. Dan yang mungkin paling berat, bukti sosial, tekanan buat selalu traktir, selalu bayarin, biar cap sultannya itu nggak luntur. Oke, kita pakai contoh nyata aja ya. Bayangin ada orang penghasilan sebulannya 22 juta rupiah. Lumayan gede kan? Kelihatannya sih oke-oke aja. Tapi tunggu dulu. Nah, coba lihat ini. Dari penghasilan 22 juta. 16 jutanya habis cuma buat nyicil mobil Eropa. Gila kan? Sisanya cuma 6 juta. Itu buat bensin, servis mobilnya, makan, bayar kosan, semuanya deh. Masuk akal nggak sih? Nah, ini dia nih bahayanya. Sebagian besar kemewahan itu dibiayain pakai utang. Masalahnya, cicilan utang itu jumlahnya tetap tiap bulan. Tapi pemasukan mereka belum tentu, bisa naik, bisa turun. Wah, ini resep jitu buat bencana keuangan. Selain nguras kantong, ada juga beban mental dan emosional yang nggak kalah berat. Bahkan mungkin ini lebih berat. Yuk kita bedah sisi psikologisnya. Ini ngena banget sih. Ini ngegambarin tekanan mental yang luar biasa berat. Nggak ada jaring pengaman sama sekali. Sekali kamu udah di atas, kamu nggak boleh jatuh. Kenapa? Soalnya pas kamu jatuh, orang-orang bukannya nolongin, mereka malah bakal bilang, tuh kan, jatuh juga dia, sambil nonton. Terus kenapa sih orang sampai segitunya? Seringkali ini semua didorong sama rasa insecure yang dalam banget, ada juga kecenderungan narsis, atau sekedar tekanan dari lingkungan sosial buat harus kelihatan sukses. Intinya, ada ketakutan yang luar biasa buat dianggap gagal sama orang lain. Dan ini dia rahasia dapurnya. Nggak semua yang kita lihat di sosmed itu beneran. Banyak banget flexing yang ternyata cuma ilusi. Mobilnya sewaan, jam tangannya pinjaman, bahkan rumahnya juga. Cuma buat satu postingan aja demi ngebangun citra palsu. Fenomena ini tuh nggak muncul gitu aja. Ada kondisi sosial di masyarakat kita yang bikin flexing ini jadi laku keras dan nyebar kemana-mana. Coba kita lihat konteksnya ya. Grafik ini nunjukin kesenjangan ekonomi yang parah banget di Indonesia. Hampir 99% penduduk tabungannya di bawah 100 juta. Nah, jurang yang lebar inilah yang jadi lahan super subur buat budaya flexing tumbuh. Kutipan ini nusuk banget sih, tapi ada benernya. Di budaya kita, kekayaan itu sering disamain sama pinter atau hebat. Nggak peduli dapatnya dari mana. Nah, pandangan kayak gini yang bikin banyak orang gampang silau sama pameran kekayaan. Dan dampak negatifnya ini nyata banget. Sampai-sampai pemerintah Tiongkok harus turun tangan loh.
Mereka ngelarang para influencer buat pamer harta biar kesenjangan sosial nggak makin parah dan buat ngelindungin anak-anak mudanya. Ini bukti kalau masalah ini tuh serius banget, skalanya udah global. Oke, setelah tahu semua ini, terus gimana dong cara kita ngelindungin diri? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal kasih kalian alat buat bisa lebih bijak ngelihat semua hal di dunia online. Soalnya dampaknya ke kita sebagai penonton itu nggak bisa dianggap enteng. Budaya flexing ini bisa bikin kita ngerasa nggak mampu, frustrasi, bahkan sampai putus asa. Nah, ini nih perbandingannya jelas banget. Ada loh cara yang sehat buat nunjukin kesuksesan. Bedanya di mana? Fokusnya. Kalau yang sehat itu fokus ke pencapaiannya, ke perjalanannya. Kayak, wah buku gue laku keras. Bukan ke barang mewah hasil dari pencapaian itu. Satu terasa pamer, yang satunya lagi beneran menginspirasi. Oke, jadi ini dia perisai buat kalian, cuma 2 langkah simple tapi ampuh banget. Tiap kali lihat konten kayak gitu, cukup tanyain 2 hal ini. 1, siapa yang ngomong? Dan 2, apa maunya dia? Apa yang dia dapat dari postingan ini? Simple kan? Jadi aku tinggalin kalian dengan 1 pertanyaan buat direnungin. Nanti pas kalian lagi scroll-scroll sosmed, coba deh berhenti sejenak. Lihat postingan mewah itu dan tanya ke diri sendiri. Ini beneran orang lagi seneng sama pencapaiannya? Atau ini cuma strategi marketing yang udah diatur rapi? Jawabannya ada di cara kita melihatnya.